Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jamaah Majelis Ta'lim Hasanah yang berbahagia, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab 100 hadis pilihan. Dan hari ini insya Allah kita sampai di nomor hadis ke-67. Monggo mohon bantuannya Ustazah Ummu Afgan, silahkan. Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis shalah. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, luruskanlah barisan shaf kalian, karena sesungguhnya meluruskan barisan shaf termasuk menegakkan sholat. Muttafaqun alaih. Insyaallah. Jazakillah khair, barakallahu fiki. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di dalam hadis yang ada di 100 hadis pilihan ini menggunakan lafaz min iqamatis salah. Coba ibu-ibu lihat, di sini ada dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis salah." Gitu ya. Dan ternyata ada 3 riwayat yang berbeda, ya, tapi mirip. Nah, ini nih perlu kita ketahui bersama. Ibu-ibu pernah gak dengar hadis sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min kamalis salah, gitu kan ya? Pernah dengar hadis itu? Itu yang kedua, riwayat yang kedua. Jadi riwayat yang pertama yang ini min iqamatis salah, yang kedua adalah min kamalis salah, yang ketiga adalah min tamamis salah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas suffi atau tasfiyatas sufufi min tamamis salah. Tidak ada 3. Pertama tadi iqamatis salah, yang kedua adalah kamalis salah, dan yang ketiga adalah itmamis salah. Ya, ketiga riwayat ini erat, ya, maknanya sama, hampir mirip. Ya, iqamah untuk menegakkan salat, kamali untuk menyempurnakan, dan itmam juga untuk menyempurnakan salat. Masing-masing ya diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, karena kita di sini belajar di lafaz iqamatis salah, maka kita akan membahas tentang lafaz hadis yang min iqamatis salah, ya. Jadi nanti ibu-ibu enggak usah bingung, ya, loh kok ada min tamamis salah, ada min kamalis salah, karena memang riwayatnya begitu, ya. Dan min iqamatis salah ini adalah hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada nomor 723. Jadi Imam Bukhari beliau mengeluarkan hadis min iqamatis salah pada nomor 723. Baik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, merapatkan shaf ini bagian dari kesempurnaan salat. Jadi kita hari ini belajar tentang merapatkan shaf, di mana kita sering kali melihat dalam kondisi yang ada di lapangan, ya, banyak sekali
para jamaah, baik dari jamaah laki-laki maupun dari jamaah perempuan, ya, yang shafnya belum rapat. Padahal yang namanya merapatkan shaf itu hukumnya wajib. Ya, sekali lagi, merapatkan shaf itu hukumnya wajib. Apa hikmahnya ibu-ibu? Kenapa kok Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk merapatkan shaf ketika salat? Ternyata lurusnya shaf kalau ada orang salat, baik itu dari kalangan kaum muslimin maupun dari kalangan kaum muslimah, meluruskan shaf, maka ketika shafnya lurus, Allah akan menyatukan hatinya. Subhanallah. Jadi Allah akan mengikatkan hati orang-orang yang salat ketika merapatkan shafnya. Sebaliknya, ketika shafnya tidak rapat atau mungkin berbelok kanan, berbelok kiri, maka sesungguhnya ini akan memberikan dampak bengkoknya hati kaum muslimin, bengkoknya hati orang-orang yang sedang salat. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau bahwa sesungguhnya, subhanallah, ya, karena Rasulullah SAW yamsah manakibana fi salat fa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Kata Rasulullah, rapatkan shaf, jangan kalian justru tidak merapatkannya, karena ketika kalian tidak merapatkan shaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperselisihkan hati kalian, berpecah belah. Ya, jadi jangan heran kalau kaum muslimin hari ini berpecah belah, ya, tidak bersatu padu. Ternyata, ya, mereka menganggap sepele masalah merapatkan shaf. Subhanallah. Jadi ini jangan dianggap sepele. Merapatkan shaf, meluruskan shaf, itu dampaknya luar biasa, ya. Kalau kita pengen kaum muslimin bersatu padu, maka diawali dengan merapatkan shaf di dalam salat. Ya, kalau merapatkan shaf aja belum bisa, kalau merapatkan shaf aja belum diikhtiarkan semaksimal mungkin, bagaimana Allah akan menyatukan hati kaum muslimin? Ya, dan ini berlaku untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Baik. Cara meluruskan shaf seperti apa, teman-teman? Nah, ini nih, penting bagi kita untuk mempelajarinya. Di antaranya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, meluruskan shaf atau merapatkan shaf itu caranya al-musawa innama hiya bil aqab la bil asabi'. Merapatkan shaf itu dimulai dari rapatnya mata kaki, bukan rapatnya jari jemari antara satu dengan yang lainnya. Coba teman-teman, kalau seumpama merapatkan shaf ini, ya, dilihat dari jari jemari, maka yang ada biasanya nun sewu yang tinggi, ya, biasanya kan jari jemarinya ikut panjang, gimana? Yang mungil jari jemarinya juga ikut mungil ya, ini ya, bukan kecil tapi mungil. Yang besar jari jemarinya juga ikut besar. Nah, gimana nanti kalau misalnya sebelah kita orangnya lebih tinggi, kitanya mungil? Ya gimana kalau yang menjadi patokan jari jemari? Maka yang menjadi patokan di sini adalah al-aqab atau kab. Kab ini mata kaki. Mata kakinya nempel kalau bisa. Bawah mata kaki, antara kaki dan kaki nih, ya, itu juga nempel. Juga pundak. Ya, zaman dulu tuh para sahabat kalau sebelum sholat itu dipegang pundaknya oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan Rasulullah mengatakan rapatkan pundak-pundak kalian, gitu ya. Tapi nggak harus sama tingginya, dirapatkan aja. Karena kan setiap orang kan beda-beda, ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi gitu ya. Jadi yang penting sesama pundaknya nempel. Ya, baik. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan li'annal ka'b huwa alladhi 'alaihi istimadul jism. Karena mata kaki itu yang menjadi tumpuan badan. Persis dia berada di bawah betis. Mata kaki berada di bawah betis. Haitsu innahu fi asfalis saq. Wasaq yahmilul fakhd. Dan biasanya betis itu juga termasuk di antara bagiannya ada paha. Gitu kan ya, satu kaki. Jadi satu keseluruhan. Wa amal asabi faqad takunu ar-rajulu tawila fataqaddama asabi'ur rajul ala asabi'ir rajul alladhi bijanibayhi wa qad takunu qasira. Kata Syekh Utsaimin, kalau patokannya dia jari jemari maka yang satu panjang, yang satu pendek, enggak bisa dijadikan sebagai
patokan, gitu ya. Baik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau mengimami salat, maka beliau pasti mengingatkan para sahabatnya untuk merapatkan shaf. Kenapa? Karena sesuatu yang sering diulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan, gitu ya. Walaupun kita sudah tahu, ya, meluruskan shaf, merapatkan shaf itu adalah kewajiban, tapi biasanya kan kita sering mendengar imam mengatakan begitu, sawu sufufakum, gitu ya. Nah, itu bagian dari meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti insya Allah praktek ya ibu-ibu ya, sebentar yang offline gimana merapatkan shaf. Nanti insya Allah di akhir ya, insya Allah. Baik. Kemudian di sini teman-teman, ya, Imam Bukhari rahimahullahu taala bahkan beliau saking pentingnya pembahasan masalah merapatkan shaf dan meluruskan shaf, beliau bikin satu bab sendiri dalam bukunya. Masya Allah. Bab apa? Bab menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki dalam shaf. Ya, nggak mungkin Imam Bukhari membuat judul ya atau bab tersendiri kalau pembahasannya itu tidak penting. Maka pembahasan meluruskan shaf, merapatkan shaf ini adalah bagian dari pembahasan yang penting yang perlu kita ketahui dan kita pelajari serta kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Nah, kendalanya di mana ibu-ibu biasanya? Kalau di kita nih, kita mau merapatkan dengan teman kita sebelahnya malah geser. Nah, itu gimana tuh? Ya, kata Syekh Utsaimin, kalau begitu berarti nanti setelah salat diberitahu. Ya, wajib bagi kita untuk memberitahu. Dan kita berbaik sangka mungkin sebelah kita itu belum tahu ilmunya. Dan beritahukanlah dengan cara yang baik. Kalau kita mau memberitahu orang lain, maka caranya dengan hikmah, dengan baik. Kalau orang Jawa mungkin kita bisa pakai kata-kata Bu ngapunten. Ya, biasanya kan gitu kalau orang Jawa. Nggih, nun sewu. Ya, tadi itu sebenarnya saya mau merapatkan shaf, tapi qadarullah ya panjenengan kok malah lari-lari gitu ya. Nah, meluruskan shaf ini bagian dari ibadah. Ingat ya, meluruskan shaf, merapatkan shaf ini bagian dari ibadah. Kenapa? Karena itu adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti kalau ibunya bilang, "Oh, nggih, matur nuwun nggih, ilmunya matur nuwun, informasinya alhamdulillah." Nanti sholat lagi diluruskan nggih, Bu. Nggih. Tapi kalau ibunya nggak mau nerima, ya besoknya malah bawa sajadah yang lebih besar. Contoh, kan kadang kalau di tempat kita yang bawa sajadah gitu kan ya. Itu kan pakai ya kalau kita mau nginjek sajadahnya orang lain gitu kan ya. Ya udah kita doakan. Ya, jadi kalau misalnya sampai ibunya itu koyo belum nerima ya kita doakan, ya Allah lembutkanlah hati ibunya, ya Allah semoga Allah berikan kepada beliau petunjuk, terus kita doakan. Semoga suatu hari kelak walaupun bukan dari lisan kita Allah berikan beliau petunjuk. Kan gitu ya. Jadi jangan dipaksa, Bu. Ya, apalagi sampai lagi sholat ya ibunya geser-geser kita tarik, gitu. Nah, itu ya jangan ya. Nanti malah habis sholat dia marah-marah. Kenapa kok aku ditarik-tarik? Jangan, ya udah biarin dulu aja. Ya itu ya. Kalau ada kesempatan sebelum sholat, kalau belum sholat nih ya, belum takbiratul ihram, kita mau meluruskan shaf kan imamnya bilang sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah, gitu kan ya. Bu, itu loh Bu, Pak Imam mendiko suruh meluruskan, merapatkan shaf. Kulo rapatkan shafnya nggih Bu, gitu. Kalau ibunya nggih kakinya pun di Bu. Nah, ibunya mau alhamdulillah. Jadi sounding apa ya bahasanya, memberitahunya tuh sebelum sholat jauh lebih baik. Ya. Tapi kalau pas sholat sudah ditegakkan ya, belum kita sounding, belum kita beritahukan yang sebelah kita, maka boleh kita beritahukan setelah selesai zikir dari salat ya, sebelum pergi kita informasikan tentang ilmu yang pernah kita dapatkan
gitu ya. Begitu ya ibu-ibu, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada ibadah. Ya, merapatkan shaf juga ibadah. Nah, ini sering nih. Ya, subhanallah teman-teman, banyak di antara kita ya hidup lebih nggak enak sama manusia daripada nggak enak sama Allah. Gimana nih ibu? Mboten kepenak gitu ya. Orang sebelahku ki pemimpin kaum. Maksudnya sebelahku Bu RT gitu. Bu RW, tetepan ya. Justru ketika kita memberitahukan mereka, itu bagian dari rasa sayang kita kepada mereka. Kalau kita nggak sayang ya kita nggak memberitahu ya. Dan karena kita sayang, maka kita memberitahu. Begitu nggih, caranya 2. Ya, sebelum sholat kalau bisa disonding. Kalau tidak memungkinkan sebelum sholat, maka sondingnya setelah sholat. Baik. Nah, kalau di Masjid Mutiin nih ibu-ibu, kan masjidnya ada tiangnya nih. Nah, ini baiknya gimana nih kalau ada tiangnya? Kalau ini kan dipakai buat sholat nih, shaf ini. Baiknya kalau ada tiang ya dan masjidnya besar, jamaahnya nggak penuh ya, maka yang ada tiang ini nggak usah dijadikan shaf. Ya, pilihannya 2. Di belakang tiang atau di depan tiang. Jadi kan shaf. Berarti yang sebelah sini nih, ini kan karena masya Allah, Allahumma barik, tiangnya besar sekali ya, masya Allah, sampai 2 shaf nih. Ya, berarti 2 shaf ini nggak pakai. Ya, kalau misalnya jamaahnya belum penuh gitu ya, dan masih bisa untuk meluruskan shaf di shaf yang tidak ada terputus tiang. Ya, idealnya masjid itu nggak ada tiangnya, itu idealnya. Tapi kan terkadang kita menemukan masjid itu ada tiangnya, mboten ibu-ibu. Maka kalau ada tiangnya, cari shaf yang ada di depan tiang atau di belakang tiang. Ya, karena kalau kita salat di tempat yang ada tiangnya pasti terputus. Ya, mboten? Iya. Dan ini bukan bagian dari yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi nggak mungkin menuntut sesuatu yang sudah ada kan ibu-ibu. Ya sudah, yang sudah ada enggak apa-apa. Tapi kita buat sesuatu yang tidak memutus shaf, yaitu di depan atau di belakang tiang. Ya. Saya pernah melihat ibu-ibu, kalau ini kan tiangnya di Masjid Mutiin dengan lebar sebesar ini 4 tiang ya. Saya pernah lihat masjid itu, masya Allah tiangnya banyak. Ya. Lebarnya nggak begitu luas, tiangnya yang banyak. Ya masya Allah. Lah kepripun lah, gimana itu tiangnya banyak banget. Ya. Jadi di satu masjid tuh lebih dari 10 tiang. Ya. Nah itu yang kurang ideal. Tapi ya enggak apa-apa. Kalau memang sudah berdiri, insya Allah semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk para jamaah dalam meluruskan shaf. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, untuk shaf wanita atau praktek dulu aja praktek. Ya yang mau praktek. Sekalian nanti shaf wanita juga praktek. Ya ibu-ibu silahkan. Ada yang mau maju? Monggo. 1, 2. Nih dapat pahala. Boleh. 3. Oh masya Allah. 4. Ada lagi nggak? Oh masya Allah. Cukup lah ya. 4. 1 imam. Ya cukup. Oke. Yang mau jadi imam siapa nih? Bawalah berarti. Kan 2 paling kanan lebih banyak. Bulisnya berarti tukeran. Nah. Nih ibu-ibu, kelihatan enggak yang belakang? Nah, kenapa kok Bu Lisa yang jadi imam? Karena shaf itu, kalau wanita shafnya rata. Ya, kalau misalnya mau sholat, shafnya wanita itu bukan yang satu di depan, yang lain di belakang, tapi barisnya sama, gitu ya. Nah, yang jadi imam itu adalah seorang akhwat yang ada di tengah. Kalau posisinya ini 4 orang, 4 jamaah, berarti yang kanan lebih banyak daripada yang kiri. Nah, oke, Bu Lisa jadi imam. Silakan Bu Lisa ingatkan jamaahnya untuk merapatkan shaf. Rapatkan, enggak apa-apa. Ayo, dirapatkan shafnya. Oke, tempelkan mata kakinya. Kalau nggak tempel mata kaki ya nggak nempel banget, kakinya aja bawahnya ini loh, tapaknya. Oke, sudah siap, masya Allah. Oke, bahunya sudah rapat. Siap. Yo Bu Lisa mulai. Allahu Akbar coba. Nah, oke, baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sebentar. Ini perlu diingat, mumpung ingat ya. Seorang imam itu adalah panutan bagi makmum. Maka makmum tidak boleh mendahului imam.
biarkan imam menyempurnakan gerakan terlebih dahulu, baru makmum mengikuti setelahnya. Apalagi saya pernah mendengar sebuah hadis ketika sujud ya, dulu para sahabat itu tidak bersegera untuk sujud ketika terdengar dari ruku kalimat Allahu Akbar ya, tapi berusaha sejenak ya, memberikan kesempatan Rasulullah SAW untuk menyempurnakan sujud terlebih dahulu sampai gerakan beliau tenang, baru kemudian para sahabat ikut sujud. Ya, jadi kalau Allahu Akbar kita kan langsung sujud. Nah, padahal imam belum nyampe ke bumi, belum nyampe ke tanah. Ya, biarkan imam nyampe dulu ke tanah, sujud sedikit menyempurnakan, baru kita sujud. Itu lebih afdal, gitu ya. Baik, sudah ibu-ibu, sampun. Oke. Sekarang kalau sholatnya berdua, 2 orang gimana tuh? Oke, 2 orang. Nah, mana yang jadi imam ibu-ibu? Tetap Bu Lisa. Ya, kalau bertiga Mbak Yurin. Nah, berarti siapa yang jadi imam? Tetap Bu Lisa. Gitu ya. Jadi kalau bertiga imamnya di tengah, kalau berempat yang kanan imam lebih banyak, kalau berdua ya imamnya juga berada di kirinya makmum. Gitu ya. Berarti makmum berada di kanan. Baik, terima kasih, jazakumullahu khairan. Ya, Masya Allah ibu-ibu, hal-hal seperti ini nih kadang kita sepelekan ya, padahal ini adalah bagian dari sesuatu yang patut kita amalkan sebelum melaksanakan ibadah salat. Ya, baik. Kemudian izin mengingatkan untuk shaf wanita. Nah, ini shaf wanita, kalau wanita ini sedang bermakmum di belakang laki-laki. Nah, bagaimana nih ketika di masjid? Maka Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baik shaf wanita itu di belakang. Jikalau nih Bu ya, jikalau antara wanita dan laki-laki pembatasnya itu pendek, ya pembatasnya pendek, maka kita pilih yang paling belakang. Tapi kalau pembatasnya tinggi seperti di Masjid Mutiin ini kan nggak terlihat tuh. Misalnya laki-laki ya habis sholat nggak bisa lihat wanita karena tinggi insya Allah. Ya, maka dipenuhi dulu shaf-shaf yang depan. Ya, kenapa? Karena sudah aman dari pandangan kaum laki-laki. Jadi gitu. Jadi saya pernah dapat pertanyaan dari ibu-ibu ya, usianya udah lumayan mau lansia gitu ya, 50-an tuh. Katanya saya tuh pernah sholat gitu ya, sholat di sebuah masjid di Yogyakarta, katanya nggak ada yang mau depan, jadi semuanya belakang gitu ya. Ayo pada maju, nggak mau ya, karena memilih yang paling utama. Jadi depannya tuh kosong, blong gitu ya. Padahal apa? Padahal kalau misalnya seumpama aman, ya ada tirai atau ada penghalang, maka boleh kita sholat di paling depan. Ya, kenapa kok sholat di paling belakang? Ya, untuk menghindari fitnah. Ibu-ibu kalau kita sholat di depan kita laki-laki, ya penghalang atau tirainya tuh pendek kan, menurut ibu-ibu khusyuk nggak sholatnya? Kurang ya. Ya, begitu pula ketika laki-laki tengok gitu, tengok terus kelihatan tuh, oh ada wanita di belakangnya. Ya, jadi kalau kata para ulama, kalau misalnya tirainya itu cukup tinggi, apalagi sampai dipisah, ya kalau di Yaman saya dapati beberapa masjid itu yang laki-laki di bawah, untuk jamaah wanita di atas. Ya, maka dalam hal ini hukum shaf wanita di belakang itu tidak berlaku. Ya, kenapa? Karena sudah terpisah bangunannya, yang satu di bawah, yang satu di atas. Ya, begitu ibu-ibu ya. Jadi nggak rebut-rebutan shaf. Ya, shaf depan, shaf belakang itu nggak usah berebut. Ya. Kalau memang di depan masih ada shaf, ya, kemudian nyaman, aman, ya, maka boleh diisi terlebih dahulu. Begitu ya. Baik. Yuk kita belajar tentang apa syarah dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Kata beliau, al-Islamu dinun nidhami wal himmatil 'aliyah. Masya Allah. Agama Islam ini ibu-ibu, agama kita ini adalah agama yang ada aturannya, agama yang beraturan, yang tertib, ya.
Wa huwa yahrisu ala an yakuna al-muslimuna luhmatan wahidah. Dan agama kita ini memperhatikan betul tentang persatuan kaum muslimin. Karena diibaratkan kaum muslimin ini seperti satu tubuh, ya. Yu'adidu wa yu'aziru ba'duhum ba'dha wa yakhsha 'alaihi mawatin an-niza'i wal khilaf. Dan agama Islam ini ya agama yang tidak mengharapkan umatnya untuk berpecah belah. Ya, harapannya bersatu. Wa khairu mawatin ijtima'il muslimin huwa hudurihim lil jama'ati fil masjid. Ya, kenapa agama Islam ini agama yang menyuarakan untuk bersatu? Di antaranya adalah agama kita memerintahkan bagi laki-laki untuk sholat di masjid. Ya, sholatnya di mana? Di masjid. Ya, bukan di rumah. Kalau ada laki-laki sudah balik sholat di rumah itu bukan salih tapi salihah. Dan bersyukurlah kepada Allah ibu-ibu manakala kita punya suami, punya kakak laki-laki, punya ayah masih mau sholat di masjid. Itu Masya Allah perlu kita bersyukur kepada Allah. Punya anak laki-laki ya mau sholat di masjid, itu Masya Allah sesuatu yang langka zaman sekarang ya. Jadi kita syukuri, alhamdulillah, alhamdulillah suamiku masih mau sholat di masjid, alhamdulillah anak lanangku masih mau sholat di masjid, alhamdulillah kakak laki-lakiku masih mau sholat di masjid. Disyukuri dulu, karena akan ada orang-orang yang sudah tidak mau lagi sholat di masjid ya. Dan subhanallah teman-teman ya, saya mendapatkan berita bahwa di salah satu kota di Indonesia ini, di mana sebutan kota tersebut adalah kota 1000 masjid. Ya di sana masjidnya banyak tapi jamaahnya ya sedikit. Ya, nah, jangan sampai seperti ini. Ya, karena di antara tanda akhir zaman masjid dibangun megah tapi nggak ada jamaahnya. Ya, baik. Kemudian kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan, wa fi hadzal hadis amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi tasfiyati sufuh. Ya, karena Islam itu adalah agama yang menyerukan untuk bersatu, maka di antara perintah Rasulullah SAW bagi kaum laki-laki wabil khusus bukan hanya salat di masjid tapi juga meluruskan shaf ketika akan menunaikan ibadah salat. Ma'naha, apa kata Rasulullah SAW? Wa qad 'allala dzalika biqouli fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah wa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah wa inna tasfiyatas sufuf min kamalis shalah. Ya. Wa tasfiyatus sufuf ma'naha i'tidalul qa'imina biha 'ala hay'atin wahidah. Wa fi sahihin min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa inna iqamatis shaf min husnis shalah. Lihat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di sana Rasulullah SAW mengatakan bahwa lurusnya shaf barisan salat itu menandakan baiknya salat seseorang. Jadi kalau seseorang itu salatnya kalau sudah baik, diantaranya ketika dia salat, dia berusaha untuk meluruskan shafnya, untuk merapatkan shafnya. Ya. Yani anna tasfiyatus suf ad'a li hifdhis salati min an yaqa'a khalalu fi wajibatiha wa mandubatiha wa huwa ajrun mutsimun li ajris salat. Karena ketika shaf itu dirapatkan, ketika shaf itu diluruskan, maka pahala salatnya lebih banyak. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, orang kalau salat, kita nih kalau salat berjamaah, ya, imamnya sama, masjidnya sama, sholat yang dilakukan juga sama, 4 rakaat untuk sholat duhur, 2 rakaat untuk sholat subuh. Tapi nanti ketika selesai sholat pahalanya beda-beda. Ya, apa yang menjadikan pahalanya beda-beda? Yang pertama tadi, dia meluruskan shaf apa enggak? Merapatkan shaf apa enggak? Ketika ada seorang makmum, dia merapatkan shafnya, meluruskan shafnya, maka pahalanya lebih besar dibandingkan yang tidak meluruskan shaf. Yang kedua, dinilai dari kehusyuan salat. Ya, jadi ketika seseorang itu khusyuk di dalam salat, maka pahala di sisi Allah lebih besar daripada orang-orang yang ketika salat hatinya entah kemana. Ya, jadi ibu-ibu, kehusuan salat itu perlu kita pelajari. Bagaimana cara khusus salat? Jangan sampai selama ini kita salat berpuluh-puluh tahun dari usia balik kita sampai sekarang salat tapi nggak pernah khusyuk. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, termasuk bagian dari orang-orang yang muflih, orang-orang yang qad aflaha, orang-orang yang menang adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Subhanallah. Ya, jadi kadang PR ya Ibu untuk kita ini belajar untuk salat khusyuk itu seperti apa. Itu ada ilmunya sendiri. Ya. Dan subhanallah teman-teman, di antara tanda akhir zaman, ya, di antara tanda datangnya hari kiamat, dekatnya hari kiamat, banyaknya orang-orang yang hanya menjadikan sholat itu sebagai formalitas saja, menggugurkan kewajiban, tapi tidak memikirkan kekhusyuan salat. Beruntunglah bagi teman-teman semuanya yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki untuk khusyuk salatnya. Karena itu bagian dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Ya. Dan merugilah bagi setiap orang yang ketika salatnya nggak bisa khusyuk, yang ada dunia terus. Subhanallah. Ya. Jadi kadang ya ibu-ibu, kalau dunia itu sudah masuk dalam diri seseorang, sudah sampai ke hatinya, salat aja tuh buru-buru. Ya. Untuk apa? Untuk mengejar dunia. Ya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepadanya nikmat untuk bisa salat khusyuk, artinya Allah memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Masya Allah. Jadi di antara doa kita ibu-ibu yang kita minta kepada Allah adalah, ya Allah anugerahkanlah untukku salat yang khusyuk. Minta sama Allah. Ya, ya Allah lembutkanlah hatiku. Ya Allah hapuskanlah dosa-dosaku. Ya Allah beningkanlah hatiku. Ya, kita lupa ibu-ibu, lupa untuk berdoa seperti itu. Padahal ketika seseorang itu hatinya bening, ia akan mudah membaca Al-Quran. Ketika seseorang hatinya bersih, akan mudah atas izin Allah, atas pertolongan Allah untuk salat khusyuk. Merasakan manisnya salat, merasakan manisnya membaca Al-Quran. Kalau kita hidup tidak pernah merasakan manisnya iman, maka kita rugi. Ya, kita hidup aja kalau kita makanan saja ibu-ibu, kalau kita makan hambar itu kan kita nggak suka. Mesti ada asinnya, ya, ada sedikit gurihnya, gitu kan ibu-ibu. Sama. Ketika kita salat tapi kita nggak bisa merasakan manisnya salat, ya rugi kita. Ya. Maka untuk mendapatkan manisnya salat, mendapatkan khusyuknya salat, diawali dari merapatkan shaf, ya, meluruskan shaf. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh, kata beliau, وَذَلِكَ لِمَنْ حَرَصَ عَلَى إِتْمَامِ الصَّفْ وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى تَسْوِيَةِ الصَّفْ أُمُورًا وَحِكَمًا مِنْهَا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ حُسْنِ هَيْئَةِ وَحُسْنِ الصَّلَاةِ وَأَنَّ حُصُولَ الِاسْتِقَامَةِ وَالْإِعْتِدَالِ مَطْلُوبٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Subhanallah. Lihat, di antara hikmah, kata Syekh Utsaimin, ketika kita meluruskan shaf dan merapatkan shaf, Allah akan berikan kepadanya keistiqomahan. Husulul istiqamah. Masya Allah. Dan istiqomah ini adalah perkara yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istiqomah itu adalah sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bisa continue, ya, untuk beribadah sedikit demi sedikit tapi rutin, itu jauh lebih baik daripada ibadah yang banyak tapi tidak rutin. Ya kan gitu. Dan orang-orang yang istiqomah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan hidup. Nah ini nanti ada kaitannya dengan kesehatan mental. Apa kesehatan mentalnya? Yaitu ketika kita istiqomah, maka Allah Azza wa Jalla akan anugerahkan kepada orang-orang yang istiqomah ini ketenangan hidup. Wala takhafi wala tahzani, kata Allah. Janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut. Ya, kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang berikan keistiqomahan dan Allah pula yang berikan ketenangan hidup. Jadi kan diawali dengan apa tadi? Diawali dengan meluruskan shaf, merapatkan shaf. Baik, dan istiqomah ini kata Syekh, ada istiqomah yang zahir, ada istiqomah yang batin. Istiqomah yang zahir itu apa? Seperti meluruskan shaf. Ini sesuatu yang kelihatan. Istiqomah yang batin itu apa? Misalnya, hati kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini istiqomah secara batin atau istiqomah secara dalam, hatinya istiqomah. Ya, tidak mudah bersuudzon kepada orang lain, ya. Tidak mudah untuk berburuk sangka kepada orang lain, ya. Senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, itu istiqomah. Ya. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain dengan cepat,
maka ini merupakan tanda beningnya hati seseorang. Subhanallah. Ya. Baik. Kemudian saya mengatakan, ya di antara hikmahnya, berarti hikmah yang ketiga adalah li'alla yatakhallaluhumus syaitan. Subhanallah. Ini teman-teman hikmahnya ya di antaranya. Agar tidak mudah diganggu oleh syaitan. Jangan kita beri celah syaitan untuk mengganggu kita. Bagaimana caranya syaitan mengganggu kita? Kata beliau, fayufsida salatihim bil waswasah. Syaitan itu akan memberikan waswasnya kepada orang-orang yang salat. Ya, coba ibu-ibu buka surah An-Nas, silakan. Ya, dibuka surah An-Nasnya. Sudah? Oke. Bismillah. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lihat, apa kata Allah? Qul, katakanlah, ya a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, ya rajanya manusia, ilahnya yang berhak disembah oleh manusia. Dari apa kita berlindung? Min syarril waswasil khannas, dari bisikan waswas syaitan. Dan kapan syaitan memberikan bisikannya, memberikan waswasnya? Ketika seseorang akan ibadah salat. Ya, maka dari itu ibu-ibu, kalau kita mau salat, wajib bagi kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu gunanya untuk apa ibu-ibu? Agar kita tidak diganggu oleh syaitan. Ya, maka dari itu di antara cara memberitahukan anak-anak kecil kalau mereka sudah mulai salat, ya, atau saya memberitahukan putra saya yang mau salat ke masjid, saya bilang, "Nak, luruskan shafnya, Nak." Ya, biar nggak ada setan yang masuk ke dalam barisan kalian. Nah, itu insya Allah cara yang mudah untuk memberitahukan anak-anak. Ya, subhanallah ibu-ibu. Kalau kita punya anak laki-laki yang sudah mau salat di masjid, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan jangan lupa ingatkan mereka untuk merapatkan shaf. Ingatkan mereka untuk berlomba-lomba mendapatkan shaf pertama. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan anak-anak kita orang-orang yang gemar untuk salat di shaf pertama. Ya, beritahukan kepada mereka keutamaan orang-orang yang berada di shaf pertama. Di antaranya adalah mendapatkan doanya para malaikat. Ya, jadi kita harus semangat. Ya, kalau punya anak laki-laki, bersemangatlah memberitahukan kepada anak laki-laki kita agar bersemangat salat di masjid serta meluruskan shaf. Dan meluruskan shaf, merapatkan shaf tidak hanya ketika kita salat di masjid. Boleh kita lakukan ketika kita sedang salat bersama putri-putri kita di rumah kita masing-masing. Tetap yang namanya meluruskan shaf, merapatkan shaf itu adalah sebuah hal yang perlu kita lakukan walaupun sholatnya tidak harus di masjid, gitu ya. Baik, jadi ada berapa ibu-ibu hikmahnya tadi? Ada 3. Yang pertama apa? Tulis, yang pertama adalah lurusnya hati, masya Allah. Terus yang kedua, betul, mendapatkan keistiqomahan di dalam kehidupan. Yang ketiga adalah tidak memberikan celah kepada syaitan untuk mengganggu kita. Baik, masya Allah. Kenapa ibu-ibu? Karena memang syaitan itu, subhanallah, di antara tugasnya syaitan itu mengganggu anak Bani Adam. Ya, sampai-sampai, subhanallah, syaitan itu, mereka itu menimbulkan kebencian di antara anak Bani Adam dan menghalangi anak Bani Adam untuk lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat aja tuh kita lupa sama Allah gitu loh. Kan kita diperintahkan untuk tidak lalai.
Ya, untuk senantiasa mengingat Allah. Kalau sampai ada orang di sholatnya aja dia lupa, yang ada cuan, yang ada jemuran, yang ada jemputan, yang ada masakan, maka ini adalah sesuatu yang sangat malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak waktu yang Allah berikan kepada kita ibu-ibu untuk memikirkan jemuran, untuk memikirkan dagangan, untuk memikirkan anak. Allah hanya meminta dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, Allah hanya meminta tidak lebih dari 1 jam untuk kita salat 5 waktu dari sehari semalam. Kalau kita tidak bisa salat khusyuk, kalau kita tidak bisa merapatkan shaf, kalau kita tidak meluruskan shaf, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti? Berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqomah berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena semakin kesini teman-teman, ya semakin banyak gangguannya. Ya, semakin kesini ketika kita pengen istiqomah, pengen memegang prinsip dalam kehidupan ini, maka Allah Azza wa Jalla akan menguji diri kita dengan berbagai macam gangguan. Ya, di antaranya tadi gangguannya ada syaitan yang bentuknya dari jin dan ada syaitan yang bentuknya dari manusia, ya kan? Ya kalau misalnya kita mau meluruskan shaf, tiba-tiba ada manusia yang nyinyirin kita, ya sudah biarin aja. Ya, toh apa yang mereka katakan hanya sebatas lisannya mereka. Tidak ada yang bisa menyakiti kita, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kalau ada anak kecil, ini nih, alhamdulillah Allah ingatkan, ada anak kecil, maka anak kecil ini tidak mutlak pemutus shaf salat. Ya, anak kecil kalau dia sudah bisa tertib dalam salat, usianya misalnya 8 tahun, 9 tahun, itu kan bisa diajak tertib salat nih. Tidak keluar ketika salat, misalnya dia tuntas dari mulai takbiratul ihram sampai salam dia berada di barisan, maka boleh anak ini mengisi shaf-shaf salat. Tapi kalau anak kecilnya masih balita, ya kadang sholat di tengah sholat itu apa? Lari ya ke belakang, berarti kan shafnya kosong. Maka kalau begini ya berarti ya diharapkan bapak-bapak yang pada bawa anak-anak ini ya shafnya minggir gitu, mepet ke tembok. Ya biar nanti kalau anaknya itu tiba-tiba ke belakang dia tidak memutus shaf. Tapi kalau sampai kita pas salat ada anak kecil di samping kita, dia udah salat nih. Di tengah-tengah salat dia mundur. Ya, kan kita nggak tahu kalau dia mundur. Maka boleh bagi kita untuk bergeser. Ya, jadi shaf kosong geser, boleh itu. Dan ini tidak mengganggu atau tidak membatalkan salat. Ya. Dan dibolehkannya juga ibu-ibu, kalau di depan kita lihat ada shaf yang kosong di depan kita, pas kita sudah salat, ada ibu-ibu salat terus dia udah selesai. Ya, misalnya di tengah jalan, ya saya pernah melihat ini di Masjid Nabawi. Jadi ketika itu ada orang-orang Syiah, atau orang-orang Syiah, paham lah ya. Mereka itu di antara ciri khasnya mereka itu nggak pernah mereka itu mau sholat bersama imam di Masjid Nabawi ataupun di imam Masjidil Haram. Mesti mereka itu di tengah-tengah sholat mereka akan bubar. Ya, karena menurut mereka imamnya mereka bukan itu. Ya, jadi subhanallah, ya, kelihatan sekali, oh ini orang-orang Syiah ini, gitu ya. Ya, mereka sudah mulai ini takut untuk membawa batu yang ada di tengah itu. Ya, jadi saya itu pernah juga menemukan ada orang Syiah gitu ya, dia bawa batu lagi sholat, mau sholat tuh di tengahnya tuh ada batunya. Saya bilang apa itu gitu ya, mau saya ambil, ya dia langsung ambil tuh batunya langsung lari gitu ya. Nah itu tuh sekarang mereka udah mulai pinter tuh, udah nggak ada lagi kayak batu-batu karena mereka tahu mungkin dari temennya ya kalau itu sesuatu yang dilarang kalau di Saudi Arabia, maka biasanya mereka di tengah sholat tuh mereka bubar ya. Nanti kalau kita lihat di depan kita itu kosong, boleh kita maju ya, boleh, dan itu tidak membatalkan sholat ya. Jadi gerakan itu ada yang membatalkan sholat, ada yang tidak ya. Di antara yang tidak membatalkan sholat manakala kita berusaha mengisi shaf yang kosong ya. Jadi dari awal kita rapatkan dulu, tapi kalau di tengah-tengah pas ada yang kosong maka kita boleh maju atau boleh ke kanan gitu ya. Dan ini sesuatu yang perlu diketahui karena banyak di antara kita yang membiarkan shaf itu kosong dikarenakan takut nanti batal sholatnya, padahal itu bukan termasuk yang membatalkan sholat. Begitu ya ibu-ibu ya.
Ini perlu kita ketahui bersama. Baik. Subhanallah. Di sini juga disebutkan teman-teman oleh Anas bin Malik di hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Russu sufufakum. Rapatkanlah saf-saf kalian. Wa qaribu bainaha, dekatkanlah di antara saf-saf tersebut. Wa hadzu bil a'naq, sejajarkanlah leher-leher kalian. Fa walladzi nafsi bi yadihi inni la ara syaitan. Lihat nih kata Rasulullah yang berkata. Kata Rasulullah, aku melihat syaitan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar melihat syaitan. Ya, kok Rasulullah bisa melihat syaitan? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis saf. Syaitan masuk ya mengisi saf-saf, celah-celah saf yang kosong. Subhanallah. Ka'annahal hadaf. Ya, seakan-akan setan itu anak-anak kambing. Ya, jadi kenapa kok sholat kita seringkali tidak khusyuk, seringkali ada was-was, ada bisikan-bisikan, mungkin karena soft kita belum rapat. Nah, Rasulullah SAW melihat sendiri ada setan-setan yang masuk dari celah-celah soft yang kosong. Subhanallah. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara was-was syaitan, nah ini nih, dalam sholat seseorang itu adalah merasa bahwa sholatnya itu belum sempurna. Nah, contoh misalnya, dia sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, gitu ya. Tapi tuh sama setan bilang gini, setan bilang ke dirinya, kayaknya takbiratul ihrammu belum bener, takbiratul ihrammu belum bener. Orang yang kena was-was syaitan, dia akan takbiratul ihram lagi, Allahu Akbar, berapa kali? Ya. Dan saya punya satu teman dulu di Yaman begitu. Setiap kali salat takbiratul ihramnya banyak banget. Ya. Sampai akhirnya alhamdulillah ada syekh yang menegur, ya kamu tuh terkena waswas syaitan. Nah, diruqyah. Ya. Alhamdulillah setelah diruqyah ibu-ibu beneran. Ya setelah diruqyah salatnya bener lagi. Ya takbiratul ihramnya satu. Ya. Jadi kalau waliyadzubillah ya ada teman-teman yang kadang kalau salat suka bingung, ini rakaat keberapa ini? Nah, 3 apa 4 apa 2 apa 3. Nah, itu tuh kena waswas syaitan. Hati-hati. Ya. Atau bahkan di antara ciri ibu-ibu, kita itu sholatnya nggak khusyuk. Kalau kita lagi jamaah, cara ngecek kita sholatnya khusyuk apa enggak? Coba diinget-inget lagi. Ya tadi pas sudah takbiratul ihram di rakaat pertama, imam baca apa? Nah, surat apa? Kalau sampai kita nggak ingat surat apa yang dibaca imam, berarti sholat kita nggak khusyuk. Ya. Baca apa ya? Padahal ini baca qul huwallahu ahad. Ya. Saking nggak khusyuknya salat, kena jebakan syaitan tuh sampai kita blank gitu loh. Nggak inget apa sih yang dibaca oleh imam tadi habis al-fatihah. Nah, ini hati-hati. Ya. Berarti kalau teman-teman, oh iya aku kok ya nggak tahu apa ya yang tadi dibaca imam, berarti salatnya nggak khusyuk. Tadi kena jebakannya syaitan, kena was-wasnya syaitan. Tapi kalau masih ingat, oh iya tadi yang pertama baca al-ikhlas, yang kedua baca al-hakumut, ya berarti masih benar nih salatnya. Tracknya masih benar begitu ya. Coba aja teman-teman, kalau lagi ada banyak masalah, ya harusnya orang itu kalau lagi banyak masalah salatnya semakin khusyuk. Tapi kita kebalikannya, kalau lagi banyak masalah salatnya khusyuk apa Madan? Salatnya biasanya khusyuk apa enggak? Biasanya, Bu Fikri salatnya khusyuk enggak biasanya kalau lagi banyak masalah, lagi kredit? Khusyuk nangis, Masya Allah, Allahumma barik ya. Yang ada kebanyakan teman-teman salatnya khusyuk apa enggak? Enggak, kebanyakan enggak. Ya, maka ketika kita mau salat ibu-ibu taruh dulu dunia kita, sudah singkirkan dulu. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Aku pengen salat khusyuk. Ya, rapatkan saf barisannya. Allahu Akbar, sudah. Allah Maha Besar. Ya Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan untuk kita semuanya teman-teman salat yang khusyuk. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla karuniakan untuk kita semuanya menjadikan salat kita sebagai qurrata ain, menjadikan salat kita sebagai penyejuk mata kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala kelalaian kita dalam masalah urusan salat, baik dari kekhusyuan salat, baik dari meluruskan shaf, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada segenap kaum muslimin, kepada para mukminah
yang salat dan belum mau untuk meluruskan shaf dan merapatkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kita semuanya dan mengangkat derajat-derajat kita di dunia dan di akhirat, dan semoga kelak pada masanya Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Insyaallah jika masih ada waktu boleh silakan ada tanya jawab. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.